Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita di dalam kitab Al-Ajurumiyah lil Imam Sultan Haji Al-Jurumi rahimahullahu taala. Kita sampai pada pembahasan babul i'rab. Berkata Al-Imam Al-Ajurum rahimahullahu taala, babul i'rab. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalim لاختلاف العوامل داخلة عليها لفظا أو تقديرا وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. Yang disebut dengan i'rab menurut Imam Ibnu Ajurum rahimahullah ta'ala adalah yaitu huwa taghyirul awakhiril kalim, adalah perubahan akhir dari sebuah kata. Perubahan tersebut disebabkan karena perbedaan dari amil-amil yang masuk ke dalam kata tersebut. Lafzan atau takdiran, baik perubahan tersebut adalah perubahan yang sifatnya lafzan, terlihat jelas perubahannya secara lafaz, ataupun takdiran atau ditakdirkan saja perubahan lafaz tersebut tidak terlihat perubahannya. Adapun aqsamuhu, pembagian dari i'rab tersebut ada 4, yaitu raf'un, i'rab rafa', wa nasbun, dan i'rab nasab, wa khafdun, dan i'rab khafad, wa jazmun, dan i'rab jazm. Sebagai contoh, kita sudah memiliki beberapa kalimat atau jumlah mufidah di sini. Ja'a Muhammadun. Kemudian yang kedua, ra'aitu Muhammadan. Kemudian yang ketiga, nadhartu ila Muhammadin. Kalau kita perhatikan lafaz Muhammadun, yang pertama adalah dibaca Muhammadun, dalnya dibaca dengan dhammah tanwin. Kemudian yang kedua Muhammadan, dalnya dibaca fathah tanwin. Kemudian yang ketiga Muhammadin, dibaca dengan kasrah tanwin. Nah, hal ini disebabkan karena lafaz Muhammadun menempati posisi yang berbeda. Yang pertama adalah Ja'a Muhammadun, dibaca Ja'a Muhammadun karena Muhammadun di sini adalah sebagai subjek dari kata kerja Ja'a. Kemudian Ra'aitu Muhammadan, Muhammadan dibaca Muhammadan, dibaca fathah tanwin karena Muhammadan di sini dibaca atau disebabkan karena Muhammadan di sini menempati posisi sebagai objek. Saya melihat Muhammad. Kalau yang pertama, Ja'a Muhammadun, telah datang Muhammad. Atau di dalam bahasa Indonesia, lazim kita menerjemahkan dengan subjek terlebih dahulu, kemudian baru predikat, kemudian objeknya. Ja'a Muhammadun bisa diartikan Muhammad telah datang. Ini Muhammadun di sini sebagai subjek atau pelaku dari sebuah pekerjaan. Kalau di dalam nomor 2, ra'aitu Muhammadan, di sini Muhammad sebagai objek, sesuatu yang dilihat. Ra'aitu, saya telah melihat Muhammad. Ra'aitu Muhammadan, saya telah melihat Muhammad. Muhammad sebagai objek. Kemudian yang ketiga, nadhartu ila Muhammadin. Lafaz Muhammadin dibaca kasrah tanwin karena dia didahului oleh huruf jar yang mengharuskan Muhammad dibaca Muhammadin. Ini adalah sebagai contoh dari i'rab perubahan akhir sebuah kata disebabkan amil-amil yang memasukinya berbeda-beda. Kadang dibaca rafa, seperti ini rafa, dun, kemudian dibaca nasab Muhammadan, kemudian dibaca jar atau khafat, nazartu ila Muhammadin. Kemudian perubahan tersebut adalah lafzan atau takdiran. Perubahan tersebut secara lafaz jelas terlihat perubahannya, atau takdiran atau ditakdirkan saja. Dari contoh nomor 1, 2, 3 adalah sebagai contoh perubahan i'rab yang secara lafaz terlihat, yaitu Muhammadun, Muhammadan, dan Muhammadin. Kemudian dari contoh yang keempat adalah contoh sebagai perubahan i'rab yang sifatnya takdiran, ditakdirkan saja. Sebagai contoh nomor 4 adalah Ja'a Mustafa. Mustafa telah datang. Ra'aitu Mustafa. Aku atau saya telah melihat Mustafa. Nadhartu ila Mustafa.
Saya memandang ke arah Mustafa. Dari contoh nomor 4 dan 5 dan 6, lafaz Mustafa ini tidak terlihat perubahan. Jadi tetap dibaca Mustafa. Ja'a Mustafa, ra'aitu Mustafa, nazartu ila Mustafa. Ini lafaz Mustafa tidak terlihat perubahannya. Baik dibaca rafa, dibaca nasab, dibaca khafat atau jer, semuanya dibaca Mustafa. Nah, ini yang dimaksud dengan perubahan tersebut adalah perubahan yang lafdon. Kalau ja'a Muhammad yang ini adalah perubahannya secara lafaz, dan takdiran ini adalah sebagai contoh lafaz yang takdiran, yang ditakdirkan saja atau dikira-kirakan. Nah, ini sebagai contoh perubahan i'rab. Yang pertama adalah rafa, kemudian ini adalah contoh yang dinasabkan, kemudian yang ketiga adalah contoh yang dikhafatkan, dan tersisa sedikit yaitu contoh yang dijazamkan. Jazam adalah sebuah perubahan i'rab yang hanya terjadi dalam fi'il. Jadi tidak akan ditemui perubahan jazam di dalam sebuah isim. Contohnya adalah ana lam aktub al-kitab. Nah, aktub di sini adalah salah satu contoh perubahan jazam. Tanda jazam adalah sukun. Ini adalah yang dimaksud dengan i'rab. Kemudian kita lanjutkan dengan wa aqsamuhu arba'atun. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazm. Adapun perubahan-perubahan tersebut ataupun i'rab tersebut dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah rafa', kemudian nasab, kemudian khafad, dan jazm. Ini adalah aqsam atau pembagian dari i'rab tersebut. Yang pertama, i'rab tersebut dibagi menjadi rafa', kemudian nasab, kemudian jar atau khafad, kemudian jazm. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.